وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Akhwatal iman, puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kita sampaikan pada pembahasan kita sebelumnya, susunan dari buku pegangan kita Cara Mudah Belajar Islam diawali oleh penulis Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala dengan pembahasan terkait Allah yang telah menciptakan kita. Lalu kemudian pembahasan yang kedua terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, dan kemudian dilanjutkan pembahasan berikutnya terkait dengan agama kita, yaitu Islam. 3 pembahasan awal ini berangkat dari modal dasar bagi seorang manusia untuk menghadapi satu kondisi yang kelak pasti akan dia alami. Sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Barra bin Azib, terkait apa yang akan dialami oleh setiap manusia, mukminuhum wa kafiruhum, apakah seorang mukmin ataupun yang bukan mukmin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah seorang yang meninggal dunia dibaringkan di dalam lahatnya, fayatihi malakan, maka akan datang kepadanya 2 malaikat. Malaikat tersebut akan bertanya kepada orang yang meninggal ini terkait 3 poin yang sengaja diletakkan oleh penulis sebagai 3 pembahasan awal dari buku yang akan kita pelajari. Maka dengan mempelajari 3 pembahasan pertama ini, ikhwatal iman, akan memberikan untuk kita sebagai modal dasar untuk dapatnya Allah mudahkan kita menjawab 3 pertanyaan yang bakal diajukan setelah kita meninggal dunia. Ketika malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla tersebut bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Lalu kemudian dia pun akan menanyakan, "Waman nabiyyuka?" Dalam redaksi bahasa ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Barra bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malaikat itu akan bertanya, "Wa ma taqulu fir rajulil ladzi bu'itsa fika?" Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang Allah telah utus kepadamu? Maksudnya adalah Nabi kita. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu wama dinuka, apa agamamu? Maka ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum,
Dari dasar inilah kemudian penulis membahas 3 pembahasan pertama dari apa yang beliau kupas di dalam kitab ini, terkait agar kita mengenal siapa Rabb kita, terkait agar kita mengenal siapa Nabi kita, dan juga berhubungan dengan agar kita mengenal apa agama kita. Makanya ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, ini diletakkan sebagai urutan yang pertama dikupas dan dibahas di dalam kitab ini. Mari kita coba untuk menyimak apa yang dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, tepatnya pada halaman yang kedua, yaitu pembahasan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kewajiban utama manusia kepada Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, memberikan kehidupan untuk kita, apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini, dan apa yang membedakan seorang mukmin, seorang yang beriman, dengan yang bukan beriman. Apa yang membedakan seorang manusia dengan makhluk yang lain. Maka seorang manusia harus menyadari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dia untuk sebuah tujuan. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang lain dari tumbuhan dan hewan. Manusia memiliki kemuliaan kekhususan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, laqad karramna bani Adam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami tempatkan anak Adam itu di posisi mulia. Kemuliaan tercermin dalam apa yang dia jalankan di dalam kehidupannya ini. Ketika dia berjalan sesuai dengan tujuan dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatal iman, ini yang membedakan seorang mukmin dengan yang lainnya, baik dari manusia yang lain, artinya yang bukan mukmin, apalagi membedakan dia dengan makhluk yang lain. Nah, ikhwatal iman, mari kita lihat, kalau seandainya di dalam kehidupan kita ini apa yang dijalankan oleh seseorang di dalam hidupnya, di mana seorang pasti akan melangkah demi kelangsungan hidupnya. Kita juga dahulu di sekolah kita belajar bagaimana rantai kehidupan ini. Makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti akan melangkah dan berbuat demi kelangsungan hidupnya. Mau tidak mau. Mulai dari makhluk yang besar diciptakan oleh Allah, bahkan sampai kepada makhluk yang lemah dan kecil sekalipun, pasti dia akan melangkah dan bergerak demi kesinambungan, demi kelangsungan hidupnya. Sehingga inilah yang terjadi dalam apa yang dulu waktu di sekolah kita pelajari, ada rantai kehidupan. Apabila seorang manusia jalan hidupnya tidak berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, maaf, seperti pernah dikatakan oleh Buya Hamka,
Apa kata Buya Hamka? Kalau seandainya hidup manusia ini hanya untuk kelangsungan hidupnya, dia berkembang biak, dia hidup, dia makan dan minum, apa kata Buya Hamka? Kalau tujuan dan di dalam hidup manusia ini hanya semata makan dan minum, rutinitas yang ada di dalam kehidupan demi menjaga kelangsungan hidup, maka kata Buya Hamka, babi di hutan pun melakukan itu. Memang agak keras, pedas. Buya Hamka mengatakan demikian. Nah, kalau seandainya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, kehidupannya itu, lihat rutinitasnya, tidak sampai mencapai sebuah tujuan yang mulia seperti yang diinginkan dan digariskan oleh Allah. Kenapa Allah ciptakan manusia ini? Lihat rutinitas dan aktivitas. Apakah itu manusia termasuk juga sebagian dari orang-orang yang beriman? Lihat rutinitasnya. Sehingga yang ada di dalam kehidupannya hanya, lihat, mulai dari rutinitas dia bangun tidur. Dia bangun tidur. Demi kelangsungan hidupnya dia membersihkan dirinya, cuci muka dan yang lainnya, mandi dan sebagainya. Itu pun tidak berbeda dilakukan oleh makhluk yang lain, oleh hewan. Kemudian dia bekerja, dari situ dia mendapatkan rezeki, di situ dia makan sehingga dia hidup demi kelangsungan hidupnya. Itu terus rutinitasnya. Ketika dia lelah, dia beristirahat. Bayangkan ikhwatal iman, apa yang membedakan dia dengan makhluk yang lainnya? Apa yang membedakan dia dengan hewan? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan manusia. Kalau hanya sekedar bekerja, makan, minum, istirahat, tidur, berjalan, semua makhluk binatang juga melakukan itu. Makanya harus disadari ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk sebuah tujuan yang mulia. Lihat apa yang dikatakan oleh Allah azza wa jalla ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran. Lihat ayat, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Apa kata Allah azza wa jalla? Dan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengerti akan tujuan hidupnya, apa yang mereka lakukan? Yatamatta'una, mereka menikmati kesenangan dunia. Mereka makan, mereka minum, mereka menjalankan rutinitasnya, berkembang biak. Apa yang mereka lakukan ini? Yatamatta'. Mereka menikmati kesenangan dunia tersebut. Wa ya'kulun, dan mereka hanya makan. Yang mereka pikirkan hanya makan. Yang mereka pikirkan bagaimana kelangsungan hidupnya, bagaimana dia berkembang biak, bagaimana dia esok hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kama ta'kulul an'am. Apabila ini yang mereka jalankan, apa bedanya, kata Allah azza wa jalla? Itu juga dilakukan oleh binatang. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala mengkritik cara dan pola hidup mereka. Karena sesungguhnya manusia tidak diciptakan untuk itu. Manusia diciptakan oleh Allah azza wa jalla dengan sebuah tujuan yang mulia. Manusia punya tanggung jawab, manusia punya kewajiban. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Maka seorang manusia, khususnya seorang mukmin, harus sangat menyadari untuk apa dia diciptakan dan apa kewajiban dia diciptakan oleh Allah azza wa jalla. Berbeda dengan al-an'am, berbeda dengan binatang. Makanya ikhwatal iman, di dalam beberapa ayat
seperti ayat yang ada di hadapan kita ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan makna yang hampir sama. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebuah kewajiban dan mereka tidak menjalankan kewajiban tersebut, Allah mengatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Sarana kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, ketika Allah anugerahkan untuk mereka hati, tapi mereka tidak gunakan hatinya itu untuk menjalankan tujuan hidupnya, untuk menjalankan kewajibannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah berikan mereka sarana hidup mata, tapi mata itu sebatas apa yang mereka lakukan di dalam kehidupannya, sama sekali tidak menyentuh kepada kewajiban, kepada tujuan hidup. Dia gunakan matanya hanya sebatas, tidak berbeda dengan al-an'am, binatang, kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Begitu juga walahum adhanun la yasma'una biha. Allah berikan sarana, fasilitas hidup, telinga, yang harusnya dia gunakan telinganya itu untuk menuntun dia menjalankan kewajibannya, tujuan hidupnya. Tapi ini tidak. Dia punya telinga, tapi hanya sebatas fungsi dan kegunaannya tidak berbeda dengan al-an'am, tidak berbeda dengan binatang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam lanjutan ayat tersebut, ulaika kal an'am, kata Allah. Sama seperti ayat yang ada di hadapan kita ini. Allah Subhanahu wa taala umpamakan mereka, Allah Subhanahu wa taala setarakan mereka dengan apa? Dengan hewan ternak. Karena tidak berbeda. Harusnya seorang manusia dia menyadari dia berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk sebuah tujuan mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia memiliki tanggung jawab. Ada peranan tersendiri di dalam hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Tapi dengan apa yang Allah sudah tempatkan, mereka memposisikan diri mereka tidak berbeda, setara dengan al-an'am. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah mengatakan kalau begitu mereka sama saja dengan binatang. Bal hum adall. Bahkan harusnya mereka sadar mereka lebih hina dari binatang. Kenapa? Karena Allah telah muliakan. Mereka tidak mau. Mereka tidak menempatkan diri mereka di posisi yang Allah Subhanahu wa taala sudah tempatkan. Maka sadari, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia untuk sebuah tujuan yang mulia. Apa tujuannya? Sebuah tujuan yang mulia yang kelak akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memberikan itu kepada manusia. Allah memberikan itu kepada manusia. Dan karena itu Allah ciptakan kita. Sehingga sadari kewajiban utama manusia kepada Allah, dengan dia menjalankan kewajiban utamanya kepada Allah, di situ berarti dia telah memposisikan dirinya di tempat yang Allah telah memposisikan dia. Kemuliaan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Nah, ikhwatal iman, sadari arti kehidupan kita. Sadari tujuan kita hidup. Berbeda dengan tujuan makhluk yang lain. Ada kemuliaan, ada keistimewaan,
ada nilai lebih yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada manusia ini. Makanya ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita memahami bahwasanya kita diciptakan oleh Allah memiliki kewajiban utama, dan itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, maka karena tujuan yang mulia tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, dan ternyata penciptaan kita bukanlah ciptaan sia-sia. Dan ini yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Annallaha khalaqana wa razaqana. Sesungguhnya Allah menciptakan kita. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kita karunia untuk kelangsungan hidup kita. Allah berikan fasilitas dan sarana yang harusnya kita gunakan untuk mewujudkan kewajiban utama kita sebagai manusia ini. Lalu ikhwatal iman, apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Walam yatrukna hamala. Karena penciptaan dan hidup kita ini punya sebuah tujuan yang mulia, maka datang pembahasan berikutnya, manusia butuh bimbingan Allah. Allah tidak biarkan manusia begitu saja. Karena kehidupan manusia ini punya tujuan. Karena kehidupan manusia ini punya sebuah tanggung jawab, kewajiban. Walam yatrukna hamala. Maka Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan manusia begitu saja. Bal arsala ilaina rasula. Untuk bisanya kita mewujudkan tujuan hidup ini, Allah tidak biarkan kita begitu saja. Karena Allah Maha mengetahui bagaimana kita manusia ini. Sebagaimana dikatakan ketika kita terlahir, la ta'lamuna syai'a. Kita tidak bisa apa-apa. Bahkan kita tidak tahu apa-apa. Inilah manusia. Maka untuk tujuan yang mulia ini, tidak cukup manusia ini dibiarkan begitu saja. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi di dalam kitabnya, bal arsala ilaina rasula. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Maka rasul ini akan membimbing kita. Rasul ini akan menunjukkan kepada kita mana jalan yang harus kita ikuti agar kita mewujudkan tujuan penciptaan kita tadi. Tidak dibiarkan begitu saja, tapi diberikan kepada kita utusan orang yang akan membimbing kita. Bahkan ikhwatal iman, kita tahu bahwasanya kemudian Rasul yang Allah utus tersebut membawa bersamanya petunjuk. Itulah Al-Quran. Nah, ini adalah sebuah gambaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dalam kehidupan kita. Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan kita memilih jalan kita sendiri sesuka hati kita. Tapi Allah Azza wa Jalla membimbing kita. Allah Azza wa Jalla menuntun kita. Makanya selalu kita dengar di dalam kajian-kajian, di muqaddimah pembicaraan ustadz-ustadz kita, selalu ada muqaddimah mereka baca, may yahdihillah fala mudhillalah
wa man yudlil fala hadiyalah. Sesungguhnya orang yang Allah Subhanahu wa taala bimbing itu tidak akan ada yang bisa menyesatkannya apapun. Tetapi ketika ada orang yang Allah biarkan mereka tersesat, Allah tidak berikan bimbingan kepada mereka, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Bahkan ini yang di pertemuan pertama kita, kalau kita masih ingat, apa yang kita sampaikan tentang kehidupan orang-orang yang secara kehidupannya dia memiliki hubungan erat dengan orang-orang mulia. Lihat bagaimana ayah Nabi Ibrahim, anak kandungnya adalah seorang nabi. Bagaimanapun anaknya berharap agar ayahnya diberikan oleh Allah petunjuk iman, sampai mati ayah Nabi Ibrahim tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan. Padahal anak kandungnya adalah seorang nabi. Kita juga sampaikan, lihat bagaimana darah daging Nabi Nuh, anak kandung Nabi Nuh, ayahnya seorang nabi. Dan pastilah seorang ayah menginginkan dan mendambakan sesuatu yang terbaik untuk darah dagingnya, untuk buah hatinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Allah turunkan azab untuk orang-orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, termasuk putranya, anak kandungnya. Bahkan di detik-detik setelah Allah Azza wa Jalla turunkan air bah, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh telah diselamatkan naik ke atas bahtera, ke atas kapal. Dari kejauhan Nabi Nuh masih melihat anak kandungnya mengambang di permukaan air bah. Diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, masih saja Nabi Nuh menyeru, memanggil anaknya, berangkat dari rasa sayang seorang ayah kepada putranya. Nabi Nuh pun mengatakan sebagaimana diceritakan oleh Allah, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, mari sini naik nak bersama kami. Naluri seorang ayah menginginkan kebaikan dan keselamatan buat anaknya. Tapi bagaimanapun usaha Nabi Nuh, seperti yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla terakhir, fayatihil mawju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba datang hempasan gelombang besar dan akhirnya tenggelamlah anak Nabi Nuh tersebut dalam keadaan kafir, terazab bersama orang-orang yang durhaka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan. Padahal kita tahu ayahnya sendiri adalah seorang nabi. Begitu juga bagian yang ketiga yang kita ceritakan dalam kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana setelah ibunya meninggal kemudian Nabi dipelihara oleh kakeknya. Hanya berjalan 2 tahun lebih kurang, kakeknya kemudian meninggal dunia. Nabi kemudian dibesarkan oleh pamannya, Abu Talib. Abu Talib sangat mencintai Nabi SAW dengan segala kemuliaan dan kebaikannya. Bahkan ada di dalam kitab-kitab sejarah dikatakan bahwasanya hubba Abi Talib, bahwasanya sayangnya Abu Talib kepada Nabi Muhammad jauh lebih besar daripada sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Apa yang terjadi pada Nabi SAW? Selalu Abu Talib
akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatal iman, rasa sayang Abu Talib tersebut dan pembelaan Abu Talib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah sebagaimana dikatakan dalam ungkapan bangsa Arab mengatakan kama tadinu tudan. Dalam kehidupan ini selalu ada take and give. Sebagaimana Abu Talib menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sangat menyayangi pamannya ini. Makanya ikhwatal iman, ketika wafatnya Abu Talib, apalagi Abu Talib wafat di tahun yang sama dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Efek daripada wafatnya kedua orang yang dicintai oleh Nabi ini, sehingga ahli sejarah menamakan tahun itu sebagai tahun kesedihan, yang disebut di dalam kitab-kitab sejarah dengan Amul Huzni. Ini bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai pamannya ini. Tentu kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pamannya Abu Talib ini yang paling dominan adalah bagaimana kebaikan untuk paman yang dia hormati dan sayangi ini terkait kehidupan abadinya, terkait imannya, terkait agamanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di detik-detik menjelang Abu Talib menghembuskan nafasnya yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengajak, membimbing Abu Talib. Minimal Abu Talib menjelang wafatnya, ucapkanlah la ilaha illallah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang ringan di lisan mereka, tapi mereka faham dengan makna yang terkandung di dalam kalimat tauhid ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, ucapkan. Hanya mengucapkan la ilaha illallah, uhajju laka biha indallah. Aku akan pasang badan di hadapan Allah untukmu, wahai paman. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Ketika dia mendengarkan bisikan, hajakan dari keponakan yang dia sayangi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia melirik kepada saudara-saudaranya yang saat itu telah berkumpul menjelang dia menemui ajalnya. Apa kata saudara-saudaranya? Mereka mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati abaina? Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Maka akhirnya terkunci mulut Abu Talib. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keimanan buat Abu Talib sampai mati. Padahal kita tahu keponakannya adalah seorang nabi. Bahkan bukan hanya sebagai nabi seperti nabi-nabi yang lain, tapi ponakannya adalah Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Makanya ikhwatal iman, telah kita sampaikan dari 3 penggalan kisah orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan orang-orang yang mulia seperti para nabi ini. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Tapi betul seperti yang dikatakan, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tidak ada selain Allah Azza wa Jalla yang bisa membimbing kita dan memberikan hidayah kepada kita. Makanya kondisi yang dialami oleh Abu Talib membuat Nabi sangat terpukul.
membuat Nabi SAW sedih dengan kehilangan kematian Abu Talib, lebih besar kesedihan Nabi ketika Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Maka kesedihan Nabi SAW ini kemudian dikatakan oleh Allah seperti yang diungkapkan oleh para ulama ahli tafsir sebagai tasliyatan lahu, sebagai ungkapan firman Allah untuk menghibur, menetralisir kesedihan Nabi. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Siapa yang memberikan hidayah kepada manusia ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinnallah yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah. Makanya kita ingatkan dari 3 penggalan kisah ini. Tumbuhkan kesadaran ketika Allah berikan kepada kita keimanan. Apa yang Allah tidak berikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan mulia. Seperti ayahnya Nabi Ibrahim, putranya Nabi Nuh, pamannya Nabi Muhammad. Kalau kita lihat secara garis keturunannya, mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan para nabi. Sementara kita siapa? Tapi lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Allah berikan kepada kita apa yang Allah tidak berikan kepada mereka. Allah berikan kepada kita keimanan. Allah tidak berikan itu kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Allah tidak berikan itu kepada putranya Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan itu kepada pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatal iman, untuk mewujudkan tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita butuh bimbingan Allah. Dalam sebuah ungkapan dikatakan ikhwatal iman, bagaimana agar kita diberi oleh Allah bimbingan? Bagaimana upaya kita agar Allah membimbing kita? Maka dikatakan man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Ini kata kuncinya. Kalau kita merasa Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita dan kita butuh bimbingan Allah, apa upaya kita, apa langkah kita agar Allah berkenan membimbing kita? Kata kuncinya disebutkan dalam ungkapan tadi, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa jahada fina, bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah. Allah berikan syarat. Maka orang yang bersungguh-sungguh itu, kata Allah, artinya dia bersungguh-sungguh, bukan bersungguh-sungguh dalam hal yang lain, tapi bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Maka niscaya, kata Allah, kami akan bimbing dia ke jalan kami. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Maka kalau kita menyadari kebutuhan kita seperti yang dikatakan dalam pembahasan ini, manusia butuh bimbingan Allah, maka bagaimana kita mendapatkan bimbingan itu sungguh-sungguh?
Karena Allah yang lebih tahu. Allah yang akan menerangi hati kita. Allah yang akan membuka mata kita. Allah yang akan membuka telinga kita. Karena kita butuh bimbingan Allah. Kita ini makhluk yang lemah. Maka dengan bimbingan Allah lah kita akan bisa menjadi baik. Ikhwatal iman. Ikhwatal iman. Mari sejenak coba masing-masing kita merenung. Masing-masing kita merenung. Bayangkan kembali sebelum titik ketika Allah berikan kepada masing-masing kita keyakinan pada agama ini. Sebelum tadi saya sempat berbincang-bincang dengan sebagian, ada beberapa bulan yang lalu mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan tentu ucapan itu diawali dengan sebuah keyakinan akan kebenaran agama yang mulia ini. Ada yang 4 tahun yang lalu, ada yang 6 tahun yang lalu, berbeda-beda. Nah, ikhwatal iman, coba antum kembali ke titik itu. Ketika antum memutuskan untuk bersyahadat, ketika Allah Subhanahu wa taala sebelumnya membuka hati antum yang tidak pernah terlintas ketika kecil dahulu, ketika antum di masa lalu berbaur dengan keluarga, berbaur dengan lingkungan, bahkan dengan segala aktivitas kita, dengan identitas kita sebelumnya. Ikhwatal iman, coba renung ke titik itu. Lihat kembali, runut kembali apa yang ada di belakang. Coba antum raba pelan-pelan. Coba antum lihat apa yang pernah antum alami. Niscaya antum akan mendapatkan dan merasakan satu titik apa yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat tadi. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Pasti ada sebuah kesungguhan dalam hidup antum. Ada sebuah kesungguhan yang antum lakukan, yang antum jalani. Ada sebuah kesungguhan. Karena kesungguhan itulah Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada antum. Ini suatu hal yang baku yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Apapun itu, yang kalau kita baca, kita lihat, ikhwatal iman, dari kehidupan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan hidayah kepada mereka, maka ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ada sebuah kebaikan, kesungguhan, sadar atau tidak, yang melintas di kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang Allah berikan bimbingan itu adalah orang-orang yang memiliki kesungguhan. Sadar atau tidak kita. Tapi saya yakin kalau antum coba runut ke belakang, coba lihat orang-orang yang bergelimang kehidupannya dengan dosa,
orang-orang yang dahulunya tidak kenal dengan agama yang mulia, agama yang Allah ridhoi ini, pasti ada secuil minimal kesungguhan dan kebaikan. Dari celah yang secuil inilah yang dikatakan oleh Allah, karena Allah memberikan syarat, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Allah mengatakan, kalau ingin kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sungguh-sungguh. Maaf ikhwatal iman, tolong kita garis bawahi. Apa yang saya katakan di paragraf terakhir ini bukan kita untuk menumbuhkan rasa ujub di dalam diri kita. Bukan kita mengungkit-ungkit kesungguhan kebaikan yang pernah dahulu kita berikan, dari celah itu Allah bimbing kita. Bukan ini tujuan saya. Kita tetap harus mengontrol hati kita, kita tetap harus mengontrol jiwa kita. Jangan sampai kita merasa, oh ya, ini saya sungguh-sungguh. Nah, bukan itu tujuannya. Tapi poin yang ingin saya gapai adalah ikhwatal iman, di mana Allah telah menetapkan, Allah mengatakan, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka orang itulah yang niscaya Allah akan bimbing dia. Dan kita butuh bimbingan Allah. Apa endingnya dari paragraf yang kita uraikan ini, ikhwatal iman? Sampai detik ini, kendati pun antum sudah bersyahadat, sampai hari ini, kendati pun antum sudah menjadi seorang mukmin dan mukminah, sampai akhir hayat kita masih membutuhkan bimbingan Allah. Maka kebaikan dan kesungguhan agar kita selalu dibimbing oleh Allah, ini harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena ikhwatal iman, apa yang ada di hadapan kita saat ini belum final. Memang kita syukuri, Allah telah memberikan hidayah kepada kita, hidayah Islam. Jangankan kita yang di tengah jalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, kemudian kita menjadi seorang mukmin. Mungkin seorang yang lebih dulu dari kita mengenali hidayah ini, ketika di dalam kehidupannya belum sampai di titik final, maka ikhwatal iman, masih ada kemungkinan, dan ini harus membuat kita khawatir. Apa yang harus kita khawatirkan? Tidak menutup kemungkinan ikhwatal iman, ketika kita telah meniti jalan iman ini, sampai hari ini, sampai detik ini, sementara kita belum sampai di ujung jalan, kita harus khawatir. Nabi SAW mengatakan, innal quluba fi isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati ini ada di antara dua jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha'. Bisa saja Allah membolak-balikkan hati tersebut. Maka artinya, sebelum kita sampai ke finish, sebelum kita sampai ke terminal akhir, kapan itu garis finish? Kapan itu dan di mana terminal akhir? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah beribadah kepada Rabbmu, kepada Allah, sampai datang kematian. Maka satu hal yang harus kita khawatirkan ikhwatal iman,
Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menghentikan bimbingannya. Bisa saja satu hari nanti Allah Azza wa Jalla mencabut hidayah yang Allah sudah berikan ini kepada kita. Maka ini pun harus suatu hal, suatu poin yang selalu harus kita waspadai. Jangankan kita, ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah. Apa yang diminta oleh Nabi di dalam doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu ya Allah. Maka sadari ikhwatal iman, sampai ke terminal akhir kita selalu dan akan selalu membutuhkan bimbingan Allah. Bukan kita melihat flashback kepada masa lalu kita, merenungi dan mengingat sebuah kesungguhan dan kebaikan yang menjadi celah sehingga Allah berikan hidayah iman kepada kita. Bukan kita larut hanya untuk membayangkan dan mengenang ikhwatal iman. Tapi yang ingin kita maksudkan di sini kesadaran yang harus selalu kita tumbuhkan sampai kapanpun sebelum hembusan nafas yang terakhir. Dan itulah akhir perjalanan kita. Dan itulah terminal terakhir kita. Kita masih selalu dan akan selalu butuh bimbingan Allah Azza wa Jalla. Dikisahkan oleh salah seorang syekh, hidup seorang pemuda di sebuah desa, di salah satu kampung di Mesir. Seorang pemuda terlahir dari kedua orang tua muslim yang saleh, yang taat. Kedua orang tuanya membimbing anaknya sampai anaknya ini tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang saleh. Tidak hanyut dengan perkembangan zaman, tidak larut dengan hiruk pikuk kehidupan kota. Lihat bagaimana kesungguhan orang tuanya membimbing dan mencetak anaknya ini menjadi seorang pemuda yang saleh. Dan ini kisah nyata. Sehingga dia tetap di dusunnya dengan aktivitas dan rutinitas bagaimana menjadikan dia menjadi seorang pemuda yang saleh. Sehingga ikhwatal iman, di samping dia belajar menghafal Al-Quran, pemuda ini punya tugas di mana dia memegang sebuah masjid, dan di masjid itu dia azan. Karena kehidupannya di dusun, di desa, maka masjid itu memiliki menara. Kenapa antum melihat masjid-masjid ada menara? Di desa itu belum ada pengeras suara. Maka agar suara azan ini jauh terdengar, seorang muadzin dia azan di atas menara.
Itu tujuannya menara pada awalnya. Dan itulah yang ada di dusun pemuda ini. Dia pun di setiap waktu salat menaiki menara, merayap naik ke atas menara. Dan di situ dia azan. Itu rutinitas yang selama ini dia lakukan di setiap waktu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah azan dia turun. Itu terus yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Sampai akhirnya dia dewasa, tumbuh menjadi seorang pemuda yang saleh. Namun ikhwatal iman, lihat. Dan kita tidak tahu ada apa yang dia jalankan di dalam kehidupannya. Tapi secara zahir yang nampak oleh kita, ini rutinitas yang dia lakukan. Dan kita manusia, tentu kita pengetahuan kita sangat terbatas. Hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui, ya'lamu sirra. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui apa yang tersembunyi. Kebaikan dan kesungguhan bisa saja itu terlihat dari sesuatu yang zahir, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Maka yang bisa kita jelaskan ikhwatal iman, dalam pandangan dan penilaian kita manusia, tentu kita melihat sesuatu yang zahir pada pemuda ini. Itu yang dia lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kita katakan, Allah menuntun dan membimbing orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ketika pemuda itu menjalankan rutinitasnya, di satu siang dia akan mengumandangkan suara azan, dan sebagaimana biasa dia merayap menaiki menara. Begitu dia ada di puncak menara, tidak jauh dari masjid, futina bimar'atin nasraniyah, maka dia terfitnah, diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dia pun melihat ada seorang gadis Nasrani yang tinggal tidak jauh dari masjid, terlihat dari menara. Maka jatuh hatilah pemuda tersebut kepada wanita Nasrani ini. Diceritakan oleh Syekh yang mengkisahkan ini, ikhwatal iman, maka setelah itu dia pergi ke rumah wanita tersebut. Dia utarakan maksud hatinya. Dia sampaikan ketertarikannya kepada wanita tersebut. Dan wanita itu mengatakan, ana nasraniyah. Aku adalah seorang wanita Nasrani. Maka kendati pun maksud engkau ini belum sampai kepada kedua orang tuaku, aku yang lebih dahulu menjawab kepadamu, di mana orang tuaku tidak akan mengizinkan aku hidup bersamamu sesuai dengan keinginan hatimu dan pinanganmu, karena kita berbeda agama. Illa an tadkhulan nasara, kecuali jika engkau mau untuk pindah agama. Karena suka yang sangat mendalam, ikhwatal iman, dan ini adalah fitnah, ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tinta emas yang telah diukir dalam goresan kehidupan pemuda tersebut dari awal sampai di akhir, di mana Allah tinggalkan, Allah membimbingnya. Maka akhirnya
dia pun memenuhi keinginan permintaan pihak wanita tersebut dan dia murtad. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Fatazawwajaha. Karena dia sudah murtad, ikhwatal iman, maka tidak ada alasan dari pihak keluarga wanita itu untuk menolak pinangannya. Fatazawwaja biha, dan akhirnya dia pun mempersunting wanita yang dia cintai ini. Kisah belum selesai. Di hari pernikahannya, bahkan dikatakan oleh syekh yang menceritakan ini, wa fi lailati zafafihi, di malam pernikahannya itu. Lihat ikhwatal iman, di malam pernikahannya itu, sebagaimana yang kita ketahui adalah malam terindah bagi pasangan yang baru saja menikah. Tiba-tiba di malam itu wanita ini merasa terusik dengan suara gaduh yang terdengar di atas lotengnya. Maka dengan manjanya dia mengatakan kepada suaminya yang baru saja menikahinya, dia pun mengatakan, merengek kepada suaminya, wahai suamiku, tolong lihat dulu, aku merasa risih dengan suara gaduh yang ada di loteng ini. Agar keindahan malam pengantin kita tidak terusik, maka ikhwatal iman, pemuda ini pun karena cinta dan sayang kepada istrinya, bahkan untuk mendapatkan hati istrinya ini dia korbankan akidah agamanya. Sesungguhnya hati itu baina isba'aini min asabi ar-Rahman, ada di antara dua jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha', Allah bisa saja membolak-balikkan hati itu seperti yang Allah kehendaki. Maka gapailah, carilah kehendak Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berkehendak senantiasa membimbing kita sampai akhir hayat kita, sampai di titik akhir perjalanan hidup kita, seperti yang Allah katakan, hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ikhwatal iman, kalau memang kita terus dan selalu akan terus butuh bimbingan Allah Azza wa Jalla, maka kuncinya tadi, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain tunjukkan kesungguhan hati kita. Lalu ikhwatal iman, dengan bimbingan Allah lah, maka akan Allah bukakan mata, telinga dan hati kita untuk lebih dalam mengenal Allah. Yang kalau kita tidak kenal dengan Allah yang telah menciptakan kita, ikhwatal iman, seperti yang dikatakan pada pembahasan berikutnya, akibat tidak mengenal Allah, apa yang akan ada di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Seperti dikatakan dalam ungkapan di buku ini pada halaman yang ketiga, seseorang yang tidak mengenal Allah penciptanya akan melakukan perusakan dan kejahatan dengan perbuatannya, karena dia tidak kenal Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah memberikan kepadanya sebuah tujuan mulia dalam hidupnya. Dia tidak kenal, makanya dia berbuat sesuka hatinya. Dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harusnya dia kerjakan, mana yang harusnya dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia tidak kenal dengan Rabbnya, karena dia tidak kenal dengan Allah. Dan inilah akibatnya ikhwatal iman. Maka seorang mukmin yang butuh bimbingan Allah Azza wa Jalla, dia pun harus senantiasa berusaha untuk memanfaatkan kehidupannya agar dia selalu lebih mengenal Allah. Di antara langkahnya ikhwatal iman,
Seperti pada pembahasan pada halaman yang keempat, pada pembahasan D, merenungi makhluk adalah kunci mengenal Khalik. Khalik adalah Allah, pencipta. Makhluk ciptaannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat firman Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa kata Allah? أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Tidakkah kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan onta? Tidakkah kita melihat, merenung bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya? Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at. Tidakkah kita melihat bagaimana Allah mengangkat langit? Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lihat bangunan ini, masjid. Ketika di masjid ini ada bagian atasnya, yang dalam bahasa ungkapan masyarakat kita dikatakan langit-langit. Dengan ukuran masjid ini saja, lihat langit-langit masjid ini, berapa tiang kokoh yang menopangnya. Lihat langit yang luas. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat langit tersebut bi ghairi amadin tarawnaha. Langit yang begitu luas, yang tidak bisa dibandingkan dengan langit-langit masjid ini. Tapi lihat berapa tiang yang kokoh yang menyanggah langit-langit ini. Tapi lihat langit yang jauh lebih luas, tidak ada satu tiang pun yang menyanggahnya, kata Allah Azza wa Jalla. Bi ghairi amadin tarawnaha. Langit tak bertiang. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita untuk memikirkan itu, untuk merenungi itu, untuk menelaah itu, yang ujung-ujungnya pasti akan menambahkan keyakinan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat. Lihat bagaimana Allah tancapkan gunung-gunung. Dan di beberapa ayat yang lain, ikhwatal iman, yang harusnya kita merenung ciptaan Allah yang berujung kepada tumbuhnya keyakinan kita akan kebesaran yang menciptakan. Sebagaimana ikhwatal iman, kita pun harus agendakan dalam kehidupan kita untuk mengenali sifat-sifat Allah. Untuk mengenali sifat Allah. Apa tujuannya? Kita kenal sifat Allah. Disebutkan di dalam kitab Wafayatul A'yad, dan ini poin yang terakhir. Riwayat dari Ibrahim bin Adham. Riwayat dari Ibrahim bin Adham. Ketika seorang datang kepada Ibrahim bin Adham, dia mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang masih suka berbuat dosa. Dia tahu ini dosa. Dia tahu ini tak boleh. Tapi selalu saja hawa nafsunya mengalahkan dia dan dia berbuat dan berbuat lagi. Persis seperti yang kita alami. Kita tahu ini salah, kita tahu ini tidak boleh. Tapi lihat, seolah-olah kita menganggap kesalahan dan
yang tidak boleh itu adalah sesuatu yang legal untuk kita buat. Maka pemuda ini mendatangi Ibrahim bin Adham. Dia mengatakan, tolong beri aku nasihat agar tidak lagi terbuat olehku sesuatu yang aku sudah tahu ini tidak boleh, tapi masih aku lakukan. Lalu ikhwatal iman, apa kata Ibrahim bin Adham? Kalau kamu ingin berbuat dosa, kalau engkau mau berbuat kesalahan, maka penuhi terlebih dahulu beberapa poin. Yang kalau engkau mau dan bisa memenuhi beberapa poin ini, ya sudah, bebas. Mendengar ini, pemuda itu mengatakan, apa itu yang harus aku penuhi? Oke. Pokoknya dia bisa melenggang untuk melakukan apa saja. Apa kata Ibrahim bin Adham? Wahai saudaraku, jika engkau ingin berbuat dosa, jika engkau ingin durhaka kepada Allah, fala ta'kul min rizki. Poin yang pertama, kalau ingin engkau durhaka, melanggar perintah Allah, berbuat maksiat kepada Allah, pegang satu. Jangan engkau makan dari rezeki Allah. Lalu pemuda itu mengatakan, famin aina akul? Kalau enggak makan dari rezeki Allah, dari mana aku makan? Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, ayah hadza afayuhsinu an ta'kul min rizkihi wa ta'siyah? Berpikir enggak? Masuk akalkah engkau makan dari rezekinya tapi engkau durhaka kepadanya? Terdiam pemuda tersebut. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau ingin berbuat kemaksiatan, durhaka kepada Allah, ya mbok jangan tinggal di bumi Allah. Cari bumi yang lain. Pemuda itu mengatakan, kaifa hadza? Walillahil masyariq wal maghrib. Bagaimana mungkin seluruh penjuru dunia ini dari timur ke barat ini adalah milik Allah? Emang di mana saya bisa tinggal yang bukan bumi milik Allah? Ibrahim bin Adham mengatakan, ahada afayuhsinu an ta'kul min rizkihi wa taskun fi ardihi wa ta'siyah? Masuk akal enggak? Engkau tinggal di bumi Allah, engkau makan dari rezeki Allah, lalu engkau durhaka kepada Allah. Masuk akal enggak? Terdiam pemuda itu. Lalu kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau engkau ingin berbuat kemaksiatan, kalau engkau ingin berbuat durhaka, maka lakukan di tempat yang Allah tidak melihatnya. Lakukan di mana engkau mau berbuat maksiat, silahkan, tapi jangan sampai Allah melihat. Pemuda itu mengatakan, mana mungkin? Karena sifat Allah apa? Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Masuk akal enggak? Engkau makan dari rezeki Allah, engkau tinggal di bumi Allah, lalu engkau durhaka kepada Allah sementara Allah melihatmu. Dia ada 5 poin, ikhwatal iman. Di poin yang ketiga ini menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada kita. Disitulah salah satu fungsi kita mengenal sifat Allah. Pelajari, fahami
sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka ini akan membentuk kepribadian yang mulia di dalam diri kita. Dikatakan Allah Maha melihat, Allah Sami, Allah Basir, Allah mendengar, Allah melihat. Apa faedahnya? Agar kita berpikir ketika kita berbuat durhaka. Memang orang lain mungkin tidak melihat, tapi Allah mendengar, Allah melihat. Allah alim, Allah maha mengetahui. Kendati pun kita memperlihatkan yang baik, menyembunyikan keburukan di hati kita, orang lain mungkin tidak tahu, karena orang hanya melihat sesuatu yang zahir, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya'lamu sirra wa ma akhfa. Allah mengetahui apa yang engkau sembunyikan dan apa yang engkau rahasiakan. Sehingga ikhwatal iman, bila kita memahami nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ini sangat membantu kita tumbuh memiliki kepribadian mukmin sejati dimanapun kita berada. Karena kita tahu, seperti nasihat Ibrahim bin Adham kepada pemuda tadi, karena kita sangat mengetahui dan menyadari serta meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Lalu kemudian ikhwatal iman, inilah keutamaan poin kita mempelajari dan mengenal sifat Allah Azza wa Jalla. Kita pun membaca di antara sifat Allah, Allah Maha Pengampun. Sekelam apapun kehidupan kita ikhwatal iman, kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Maha Pengampun. Seburuk apapun, sebagaimana kita pun membaca bahwasanya Allah Azza wa Jalla syadidul iqab, Allah Subhanahu wa taala memiliki hukuman yang berat. Maka bagaimanapun pelanggaran yang kita lakukan, itu ada konsekuensi. Sehingga ini yang akan menuntun langkah kita. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, sangat besar dampaknya, sekali lagi, sangat besar dampaknya mempelajari asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk pembentukan karakter seorang mukmin. Untuk pembentukan karakter seorang mukmin. Sampai di poin ini, ikhwatal iman, pembahasan kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita untuk melanjutkan pembahasan-pembahasan kita dari kitab Cara Mudah Belajar Islam ini, yang di sini satu upaya dan langkah kita dengan kita menanamkan kesungguhan di dalam hati kita, niat kita, dan kesungguhan di dalam langkah kita. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita tersebut, seperti poin yang tadi kita garis bawahi, disitulah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan janjinya kepada kita dengan Allah akan memberikan bimbingan kepada kita. Karena kita sadar sebelum kita sampai di titik akhir perjalanan kita, kita masih dan akan selalu masih butuh dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikatakan, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Jika seseorang bersungguh-sungguh, pasti Allah akan bimbing dia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Terakhir, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran itu benar adanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.